Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Tresa Gustian, di mana pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat sebuah tabel di Microsoft Excel. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa aplikasi Microsoft Excel merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak untuk mengolah angka yang di dalamnya nanti akan terdiri dari kolom dan baris. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung aja saksikan tutorialnya melalui video berikut ini. Oke, nah ini adalah tampilan dari Excel yang pernah dulu Anda lihat, ya, dimana seperti yang tadi saya sampaikan, Excel ini terdiri dari kolom dan baris, dimana nanti pertemuan kolom dan baris itu disebut dengan sel. Dan di sel inilah nanti kita akan mengisikan konten-konten atau data-data yang nanti akan kita coba manipulasi, baik data berupa huruf, karakter, ataupun berupa angka yang nanti akan kita coba manipulasi angkanya atau kita kalkulasi angkanya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan lebih dahulu bagaimana cara membuat tabel. Kita langsung aja, misalkan di kolom pertama, kolom A itu akan terdiri dari kolom nomor, di kolom B terdiri dari kolom nama siswa, kolom C itu nanti ada kolom nilai. Nah, nanti kolom nilai itu akan terdiri dari nilai absen, ya, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Dan nanti kolom nomor itu akan terisi dari kolom nomor 1, nomor 2, ya, untuk contoh aja sampai nomor 5 misalkan, ya. Nah, nama siswa itu terdiri dari nama Andi, terus Budi, Happy, Denny, Eka misalkan saja. Oke, nah ini tampilan data atau ya konten atau data yang nanti akan kita coba buat. Cuman tampilannya masih kurang menarik, ya, karena belum kita rapikan dan belum kita isi tabel. Ini hanya contoh aja, ya. Kita isikan dulu aja nilainya. Sebagai contoh aja ini. Biar lebih cepat kita kopikan saja lah, ya. Ini hanya sebagai contoh aja karena fokus kita di sini adalah untuk membuat sebuah tabel. Nah, tabel ini nanti selanjutnya akan kita coba format supaya tampilannya lebih menarik, ya, dan eye catching mungkin, ya, bahasa kerennya itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita susun atau kita atur ukuran kolomnya, kelebarannya, ya, supaya jangan sampai kolom yang membutuhkan ukuran kecil dibuat lebar atau sebaliknya kolom yang memerlukan ukuran yang lebar dibuat kecil, sehingga tampilannya terpotong seperti ini. Nah, misalkan kolom nomor itu kan nggak usah terlalu besar barangkali, ya, tinggal kita geser dengan cara mengklik ini ke sebelah sini. Begitu juga kolom nama kita geser menjadi lebih lebar, caranya dengan klik yang ini geser ke sebelah kanan. Nah, hasilnya akan tampil seperti ini. Kelihatannya udah mulai agak sedikit rapi. Nah, konten-konten di dalamnya nanti kita juga rapikan supaya tampilannya lebih simetris. Oke, sekarang kita akan coba membuatkan dulu sebuah bingkai tabel dengan cara mengklik di blok dari kolom A baris kelima, kolom nomor sampai ke G baris 11 seperti ini. Nah, untuk membuat tabel ada dua cara. Salah satunya yang pertama, kita bisa menggunakan toolbar yang ada di sini. Ya, di sini disediakan pilihan-pilihan bingkai tabel yang nanti akan kita coba tuangkan ke dalam konten yang tadi, dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan semuanya ingin dipilih, berarti kita pilihnya all border, maka semua konten itu akan diisi bingkai tabel. Nah, cara yang kedua sama, masih tetap di blok. Caranya tinggal kita klik kanan, pilih format cell. Nah, di sini nanti akan ada kolom atau tabulasi border, di mana pilihan border ini akan berisi kebutuhan untuk menyeting
format tabel itu sendiri ya. Nah, di sini disediakan perbedaannya, di sini disediakan jenis dari garis yang akan kita buat untuk menyeting sebuah tabel, apakah garisnya yang terputus-putus atau garisnya yang lebih tebal atau garisnya yang double dan sebagainya. Begitu juga warnanya bisa kita tentukan. Untuk warna tabel itu mau warna otomatis warna hitam atau warna biru, warna kuning, merah dan sebagainya, itu disesuaikan dengan kebutuhan dan selera barangkali ya. Tapi umumnya sih biasanya warna hitam. Nah, selanjutnya di sini bordernya mau yang sebelah kirinya aja, garis kirinya akan kita jadikan itu, atau sebelah kanan atau tengah atau atas atau bawah, silahkan disesuaikan. Nah, kalau ingin semuanya dikasih bingkai kanan kiri bawah atas dan tengah, berarti kita pilih secara cepat dengan menggunakan outline dan inside ya. Nah, maka ini semua tabelnya akan semua kontennya akan dikelilingi oleh garis berbentuk tabel. Setelah itu kita klik oke. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, sewaktu kita memilih yang ini all border ya. Nah, silahkan, yang pasti pilihannya ada di situ, nanti silahkan Anda manipulasi. Nah, setelah itu perhatikan di sini ada kolom nilai hanya di kolom C doang, sementara kolom D sampai G tidak ada nih kolom-kolom nilainya. Nah, sementara konten nilai itu berisi selain nilai absen dan juga tugas, UTS, UAS dan akhir. Tapi di sini tidak ada nih, kosong nih, nggak perlu khawatir. Karena kita cukup membuat konten nilainya yang ini doang satu. Karena yang ininya nanti akan kita coba gabungkan selnya. Nah, artinya di sini ada beberapa sel yang kosong dan akan kita gabungkan menjadi sebuah sel, dan sel hasil gabungan tersebut akan berisi konten yang namanya atau data yang namanya nilai. Ya, sehingga ini kalau tulisan nilai ini akan berfungsi untuk semua data-data yang ada di bawahnya. Caranya bagaimana cara menggabungkan sel? Tinggal kita blok aja dari nilai kolom C sampai ke kolom G. Setelah itu pilih merge and center. Nah, saya kira mudah ya. Nah, sehingga tampilannya lebih bagus. Nah, begitu juga untuk kolom nomor sama nama siswa. Untuk kolom nomor ini kan kelihatannya kurang bagus. Di sini ada sel yang kosong nih ya di baris kedua. Nah, supaya ini tidak kosong, kita gabungkan juga selnya. Untuk kolom nomor di blok dari sini ke sini, kita pilih lagi merge and center ya. Begitu juga kolom nama siswa, kita blok dari baris kelima sampai baris ke-6, kita pilih merge and center ya. Setelah itu kita buat tampilannya berada di tengah. Silahkan di blok, pilihnya yang ini ya, yang middle line. Nah, itu ya. Yang pasti silahkan Anda coba, nggak perlu takut harus nggak perlu takut gagal ya. Atau kalaupun gagal nanti tinggal kita undo aja. Nah, di sini perhatikan tampilannya bisa lebih menarik ya. Nah, artinya tidak seperti yang awal-awal tadi kelihatannya kurang tertata rapi. Nah, yang konten ini pun kita buat tampilannya berada di tengah misalkan ya. Konten nilai dengan cara memilih ini ya. Nah, memilih ini yaitu namanya center dan middle line. Yang nama juga silakan diatur, mau kalau mau di tengah boleh tampilannya, tapi biasanya kalau nama berada di sebelah kiri. Nah, yang kolom nomor biasanya berada di tengah seperti ini. Nah, itu adalah cara membuat tabel sederhana yang nanti tentunya akan sering digunakan sewaktu kita bekerja dengan Excel. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyisipkan menyisipkan kolom atau menyisipkan baris. Ya, caranya sangat mudah sekali. Misalkan kita akan menyisipkan kolom di antara ini ya, antara tugas dan UTS. Tinggal kita blok saja ininya ya. Kolom UTS-nya tinggal kita blok. Setelah di blok, kita klik kanan, pilih insert. Setelah pilih insert, pilih shift cell right. Karena kita akan menyisipkannya kolom kosongnya berada di sebelah kanan data atau area yang kita blok. Setelah itu klik OK. Sehingga di sini akan muncul data kolom baru ya, apabila misalkan kita ingin menyisipkan kolom. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghapusnya? Sama, tinggal kita blok kolom yang akan kita hapus. Setelah itu klik kanan. Nah, kalau tadi Mbak pilih insert menyisipkan atau menambah, ini mah kita memilihnya delete. Kita klik delete. Pilih shift cell left. Kalau tadi mau menambahkan sebelah kanan, sekarang menghapus ke sebelah kiri selnya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Itu cara menyisipkan baris, cara menyisipkan kolom dan menambah
dan menghapus kolom. Sekarang bagaimana cara menyisipkan baris? Misalkan di antara Budi dan Cepi kita akan menyisipkan sebuah baris. Ya, kita blok dulu si Cepinya ini. Setelah itu kita klik kanan, pilih insert, nah pilih shift cell down. Nah, maka di sini akan terbentuk sebuah baris yang baru. Nah, misalkan ada yang terlewat datanya. Terus bagaimana cara menghapus barisnya? Sama, di blok lagi, barisnya akan kita hapus, klik kanan, pilih delete, pilihnya shift cell up. Nah, yang lainnya silahkan nanti Anda coba-coba sendiri hasilnya bagaimana ya. Nah, seperti ini. Nah, itu cara membuat tabel, memformat tabel, menyisipkan kolom, menghapus kolom, menyisipkan baris, dan menghapus baris. Sekarang bagaimana kita menambahkan judulnya? Karena tabel ini belum ada judulnya. Nah, bagaimana caranya? Kita ketikkan judulnya di kolom pertama, kolom A. Misalkan aja di sini lah ya. Misalkan di sini. Judulnya apa? Daftar nilai siswa. Nah, misalkan aja. Nah, selanjutnya bagaimana supaya judul ini berada di tengah? Sama seperti tadi sewaktu kita menggabungkan sel untuk kolom nilai. Nah, berarti kita sekarang akan menggabungkan selnya untuk judul ya. Judul daftar nilai mahasiswa supaya judulnya berada di tengah-tengah tabel ini. Caranya di blok dari kolom A sampai ke kolom B. Setelah itu pilih merge and center. Nah, terus misalkan di baris kedua daftar nilai siswa mata pelajaran misalkan informatika. Nah, supaya judul yang kedua juga ke tengah, di blok lagi sama seperti tadi dari kolom A sampai ke G. Setelah itu pilih merge and center ya. Nah, ini adalah langkah-langkah awal atau materi dasar bagaimana cara kita membuat sebuah tabel atau mengelola tabel di Microsoft Excel. Nah, yang lainnya silakan dicoba sendiri ya, karena kalau dijelaskan satu persatu sampai detail ini tidak akan memakan waktu yang cukup lama. Untuk sementara sebagai pengenalan awal membuat tabel di Microsoft Excel, saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.